Hey guys, Anda mungkin sudah mendengar tentang Apple's update iOS 14 dan Anda mendengar bagaimana ini akan berdampak pada pengiklan atau advertisers seperti kita di sosial media, misalnya Facebook dan Instagram, dan juga Anda mendengar bahwa update ini akan mempengaruhi performansi iklan kita ke depannya. Nah, jadi saya ada merekam satu video khusus untuk members Ads Mastery online course saya, tapi saya memutuskan untuk sharing video ini ke channel YouTube saya karena saya yakin ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, video ini saya akan membahas apa itu update iOS 14 dan apa dampaknya terhadap advertisers atau pengiklan, dan juga bagaimana Anda bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi update iOS 14 ini. Kalau Anda merasakan video ini bermanfaat, Anda boleh subscribe ke channel YouTube saya. Oke, selamat menonton. Hey guys, di sini saya mau jelaskan apa pengaruh iOS 14 update terhadap iklan Facebook atau terhadap Facebook advertisers seperti kita. Nah, mungkin Anda sudah mendengar kabar tentang update iOS 14 dari berita, dari blog, atau mungkin Anda menemukannya itu dari notifikasi Facebook di Ads Manager, ya kan, seperti start preparing for the impact of iOS 14 changes. Kemudian kalau kita klik ada penjelasan detailnya. Oke, mungkin juga ketika Anda menjalankan iklan conversion muncul ini nih. Oke, ini bahasa Indonesianya, domain yang Anda pilih tidak tersedia. Dengan penyiapan peristiwa saat ini, iklan tanpa domain akan dijeda setelah Apple mulai menerapkan persyaratan iOS 14. Oke. Jadi di video ini saya mau menjelaskan tentang update iOS 14 ini dan apa yang perlu kita sebagai Facebook advertisers lakukan. Jadi kita coba melihat dari sudut pandang Apple. Oke, mengapa Apple mengupdate iOS 14? Jadi Apple sendiri mereka mempunyai privacy initiatives. Menurut Apple, privacy adalah hak asasi manusia. Oke, jadi itu merupakan salah satu inti dari Apple, maksudnya nilai inti dari Apple. Dan ya, intinya adalah mereka sangat menjunjung tinggi privacy. Dan itu juga yang akan mereka lakukan dan mereka coba terapkan pada semua device mereka. Nah, salah satunya itu adalah penerapan ini, iOS 14. Jadi di iOS 14, nah sebenarnya tepatnya itu iOS 14.5, oke, yang akan di launch sekitar spring, spring awal. Jadi video ini saya rekam di tanggal 9 Februari ya, karena ini sifatnya masih update terus sih. Facebook juga masih ikuti perkembangan update iOS seperti ini, dan Facebook juga sedang melakukan persiapan, sembari memberikan kita notifikasi awal seperti ini. Jadi Facebook juga sambil memberitahu kita apa yang perlu kita mulai persiapkan. Nah, jadi iOS 14.5 ini begitu mulai diterapkan, ada beberapa hal yang terjadi, yaitu pertama, ini sih aku lihat udah mulai ya. Jadi setiap aplikasi yang diinstal di iPhone itu wajib memberitahu apa saja yang mereka track terhadap users pengguna iPhone tersebut. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, aplikasi di iPhone atau di iOS itu juga harus meminta izin apakah users mengizinkan mereka men-track atau tidak. Nah, kalau misalnya users mengizinkan tracking oleh aplikasi tersebut, maka mereka klik allow tracking. Tapi kalau misalnya mereka mau menjaga privasi mereka, mereka boleh meminta untuk tidak di-track. Jadi sebenarnya tracking ini itu sudah ada sih sejak awal. Nah, cuma dia tidak muncul seperti ini. Biasanya mereka bisa cari di bagian setting dan sebagainya. Jadi memang itu langkah-langkah stepnya itu agak banyak. Jadi biasanya orang nggak perhatiin. Tapi nanti semenjak iOS 14.5 itu setiap app sudah wajib memunculkan ini di awal. Nah, jadi kita bisa bayangkan kalau misalnya users ditanya apakah mereka mengizinkan tracking atau enggak, kita bisa bayangkan dong kebanyakan orang itu akan memprefer atau lebih suka privacy. Jadi kita bisa bayangkan kebanyakan orang akan memilih not to track, untuk tidak track kegiatan mereka selama menggunakan iPhone. Nah, jadi inilah yang terjadi. Artinya apa? Artinya kalau misalnya users tidak mengizinkan Facebook untuk track mereka, aktivitas mereka di aplikasi Facebook di iPhone, nah artinya Facebook akan mulai kehilangan data-data yang selama ini Facebook punyai. Data-data seperti apa? Contoh ya, aku kemarin itu coba lihat
apa saja yang di-tracking oleh Facebook di iOS atau terhadap pengguna iPhone. Oke, jadi ini Facebook. Kita bisa lihat data used to track you. Oke, ini panjang banget sih yang mereka track. Jadi ini aku screenshot beberapa kali. Nah, kita yang pertama, data used to track you. Ada contact info, termasuk physical address kita kalau ada, email address, nama, phone number, oke, user ID, device ID. And then data linked to you. Kita coba lihat. Nah, purchase history, oke, info financial, lokasi kita, contact info, termasuk ada user contact info, oke, termasuk foto dan video kita, gameplay content, search history, browsing history, oke, dan masih banyak lagi yang lainnya, oke, masih banyak lagi. Developers, advertising or marketing, analytics, termasuk health and fitness kita, kalau kita menggunakannya, dan juga product personalization, dan seterusnya. Jadi inilah yang di-track oleh Facebook. Nah, kita bisa lihat ini banyak banget yang di-track. Itulah sebabnya mengapa Facebook bisa memberikan advertisers kemampuan targeting yang sangat luar biasa. Karena memang selama ini Facebook melakukan tracking dengan bagus ya. Kita bilang dengan bagus karena itu sebenarnya sangat membantu kita untuk melakukan targeting yang spesifik. Oke, jadi teman-teman bisa bayangkan nanti setelah ini diaplikasikan di iOS 14,5, sekali lagi kita asumsi akan banyak orang yang tidak mau di-track. Oke, jadi inilah teman-teman mungkin sejauh ini mungkin sudah ngerti ya kira-kira permasalahannya itu di mana dengan update iOS ini. Nah, jadi Facebook dalam hal ini juga melakukan penentangan ya. Jadi Facebook menentang sikap Apple dalam menerapkan ini. Oke, dan Facebook sampai memuat koran gitu. Nanti saya tunjukin. Nah, jadi antara Facebook dan Apple ya terjadi ketidaksetujuan. Tim Cook juga itu kan pimpinannya Apple. Oke, we believe users should have the choice. Jadi dia percaya users harus memiliki pilihan data apa yang akan dikoleksi dari mereka dan bagaimana itu digunakan. Jadi sekali lagi Apple sangat menjunjung tinggi privacy dan in iOS 14, App Tracking Transparency. Jadi ini ada namanya ATT, App Tracking Transparency. Artinya sekali lagi setiap aplikasi, contoh Facebook, ketika kita menggunakan aplikasi Facebook di iOS, itu sebelum kita mulai gunakan, itu akan ditanya, kita mau allow mengizinkan tracking atau tidak. Oke? Nah, jadi kesimpulannya adalah Apple akan mulai menerapkan App Tracking Transparency atau ATT framework mulai dari early spring ini, musim semi awal nanti ya. Kemudian Facebook App, Facebook aplikasi perlu meminta izin untuk track data. Kalau Facebook tidak melakukannya, Facebook Apps akan dihapus dari App Store iPhone. Dan kita tahu kerugian ini pasti akan sangat besar ya, karena misalnya saya sendiri saya menggunakan aplikasi Facebook untuk browsing, aplikasi Instagram di iPhone. Jadi kalau misalnya Facebook ataupun Instagram tidak memunculkan ini, notifikasi ini, maka apps mereka akan di-remove dari App Store. Lalu apa sudut pandang Facebook? Jadi kata Facebook gini, we disagree, kami tidak setuju dengan pendekatan Apple dan solusi mereka, tapi kami tidak punya pilihan lain. Dan kami harus menunjukkan Apple's PROM. PROM itu maksudnya ini ya, notifikasi ini. Karena kalau enggak, mereka akan block Facebook dari App Store. Which would only harm the business and users. Yang akan merugikan bisnis dan pengguna aplikasi tersebut. Jadi alasan Facebook sih gini. Mereka merasa ATT framework ini, App Tracking Transparency Framework ini yang mewajibkan aplikasi untuk menunjukkan notifikasi ini akan sangat merugikan small business. Kalau small business ya saya asumsi seperti saya, seperti teman-teman, kebanyakan teman-teman di sini. Itulah alasan Facebook. Nah, mungkin teman-teman juga sudah membaca ini. Ketika ada notifikasi di sini, mungkin teman-teman klik dan akan kebawa ke sini. Jadi katanya mulai bulan Juni tahun 2020, Apple sudah mulai announce tentang ATT framework ini, dan perubahan ini akan memiliki dampak signifikan terhadap kita yang menjalankan iklan dan bagaimana kita mengukur performansi iklan kita, yang akan merugikan pertumbuhan bisnis dan free internet. Jadi sekali lagi Facebook menganggap langkah Apple ini akan merugikan small business. Jadi mereka sampai memuat koran, saya lupa nih koran apa, Washington Post atau apa, di beberapa koran kalau nggak salah. Jadi we are standing up to Apple for small business everywhere. Anda nanti bisa search di Google. Tentang ini.
sembari Facebook melakukan penentangan ini, oke, mereka mulai mengumumkan di mana-mana bahwa mereka menentang sikap Apple dan sebagainya. Facebook juga mau nggak mau harus mulai mempersiapkan bagaimana Facebook bisa menyesuaikan dengan permintaan Apple. Oke, jadi makanya Anda melihat notifikasi ini. Oke, Facebook harus mulai memberitahu advertisers, memberitahu kita-kita bahwa akan ada perubahan di iOS 14. Nah, makanya muncul nih notifikasi-notifikasi seperti ini. Nah, itulah yang akan kita bahas kemudian. Apa yang perlu kita lakukan berikutnya. Oke. Jadi ini apa yang perlu kita persiapkan. Nah, ini saya ambil dari webinar Facebook. Jadi saya ada ikuti ya webinar Facebook yang menjelaskan tentang update iOS ini. Jadi ini saya screenshot slide-nya, ada beberapa slide. Oke, saya nanti terangkan satu persatu. Nah, jadi katanya in June 2020 Apple announce 3 kebijakan aplikasi yang akan mulai diterapkan di awal Januari 2021. Oke. Kalau saya cek sih jadinya early spring. Spring itu nggak tahu ya, mungkin bulan-bulan 3 gitu ya. Bulan 3 atau bulan 4. Jadi ini juga yang tadi saya sudah sampaikan ya. Setiap apps harus menunjukkan apa saja yang mereka akan tracking. Oke, seperti yang tadi saya sudah tunjukkan. Terus harus memunculkan prompt. Oke. Yang meminta izin apakah user mengizinkan aplikasi untuk track mereka atau enggak. Dan juga, tracking, cara tracking juga lebih terbatas, dengan alasan privacy kan oleh Apple. Jadi Facebook dan ada platform di sini ya mungkin termasuk platform di iklan lainnya seperti Google, Facebook dan other platforms akan perlu menggunakan framework baru yang membatasi, restrict, aggregate itu berarti mengumpulkan, dan juga delays, menunda event reporting. Jadi data kita itu tidak akan lagi, maksudnya data iklan itu tidak akan lagi real time report, tapi karena kan mereka mau mengumpulkan dulu datanya, nanti baru sekalian di report. Jadi aggregate dan otomatis akan ketunda. Saya coba lanjut jelaskan. Dan informasi ini saya dapat dari webinar ya. Jadi saya mencoba menjelaskan sebaik mungkin yang saya paham. Dan tentu saja informasi ini akan terus develop, akan terus berkembang. Ya kita nanti masih bisa bahas di grup, di Marketers Lab, dan sambil lihat perkembangan apa yang terjadi berikutnya. Nah, jadi ketika data mulai dibatasi, di-aggregate, dan juga ditunda, di-delay, maka clients itu artinya dalam hal ini kita ya, sebagai advertisers, perlu mengadaptasi. Apa yang perlu kita lakukan? Ada 3 hal ini. Maksudnya apa yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu kita mengerti. Jadi ini slide Facebook, mereka menunjukkan ada 3 hal ini. Yang pertama, business tool setup. Yang kedua, optimization and targeting. Yang ketiga, pengukuran, measurement. Nah, kita coba bahas lebih detail. All Facebook advertisers, baik iOS maupun Android. Jadi walaupun perubahan ini adalah di iOS, tapi ketika Facebook melakukan penyesuaian sistem, itu diterapkan ke semua advertisers, baik iOS maupun Android. Can expect, akan melihat perubahan di business tool setup, targeting, delivery, dan measurement. Contohnya nih, mungkin teman-teman sudah tahu kan, ada event yang harus kita setting. Contoh nih, nah ini nih. Kalau kita misalnya pilih optimization for purchase di iklan conversion, kan muncul seperti ini kan kita bingung nih awalnya ini apa sih kan gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan ini 8 event limitation. Jadi Facebook memerlukan kita untuk memilih event apa saja yang mau kita optimasi, dan kita hanya boleh memilih maksimal 8. Contoh event seperti apa? Misalnya view content, itu satu ya, add to cart, initiate checkout, kemudian apalagi add payment info, dan purchase. Nah, ini udah 5 berarti. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan 8 cukup nggak? Ya, sebenarnya kebanyakan e-commerce itu 8 udah lebih dari cukup sih harusnya. Jadi, menurut saya sih tidak perlu terlalu khawatir tentang jumlah yang cuma ada 8 ini. Coba kita bahas ini dulu. 8 event limitation. Nah, jadi nanti kalau teman-teman di event manager, kan di ads manager, terus kita bisa pilih event manager, nanti akan ada ini nih, aggregate event measurement. Kalau teman perhatiin ya, di bagian overview ada aggregated event measurement yang kalau kita klik akan muncul seperti ini. Jadi teman-teman untuk menghadapi ini business tool setup 8 event limitation ini,
Untuk pemasangan pixel teman-teman itu tetap dipasang seperti biasa. Jadi di mana dipasang view content, di mana pasang add to cart, oke? Itu tetap dipasang seperti biasa, tidak ada perubahan. Jadi kalau misalnya teman-teman selama ini funnelnya udah dipasang, event pixelnya udah dipasang, udah biarin aja, nggak perlu diganti. Oke? Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah ini. Anda perlu memverifikasi domain. Oke? Anda perlu memverifikasi domain. Ini diminta oleh Facebook. Nanti saya tunjukkan caranya. Mungkin nanti langkah-langkah detail verifikasi domain saya tunjukkan di video lain ya. Ini saya jelaskan dulu garis besarnya. Tapi kalau teman-teman ikuti video ini juga harusnya bisa sih. Nah, sekali lagi langkah pertama Anda perlu verifikasi domain. Setelah itu Anda memilih 8 events yang Anda mau dan tentukan prioritasnya. Nah, saya tunjukkan contohnya. Ini nih. Kalau nanti teman-teman pilih ini kan. Sekali lagi ini nanti di Ads Manager. Kemudian pilih Event Manager, kemudian nanti di bagian Overview ada Aggregated Event Measurement. Klik, kemudian klik Configure Web Events. Oke, Configure Web Events. Setelah kita klik, maka akan muncul seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman belum verify domain, nanti akan muncul nih domain, terus seperti ini. Nah, domainnya dan tombol untuk verify domain. Nah, ini berarti di sini ada 2 domain. Nah, domain pertama ini saya udah verify, jadi dia udah muncul nih. Kalau punya teman-teman belum muncul ini, itu karena domainnya belum di verify. Jadi teman-teman nanti klik verify domain dan ikuti proses verifikasinya. Oke, nah sekali lagi proses verifikasi domain nanti saya akan rekam di video lainnya. Oke, nah nanti setelah selesai verifikasi domain, maka nanti bisa pilih nih. Oke, sudah bisa pilih event apa saja yang kita mau. Nah, ini saya pilih initiate checkout, add to cart, view content. Nah, nanti di tempat teman-teman ada kemungkinan ini belum semuanya muncul. Mungkin cuma ada view content. Kenapa? Contoh nih, misalnya teman-teman baru mulai jalankan iklan. Udah ada traffic masuk, melihat produk page-nya. Berarti view content-nya sudah ada kan? Nah, tapi mungkin belum add to cart, belum initiate checkout. Nah, maka nanti pilihannya itu cuma ada view content. Jadi teman-teman nggak apa-apa, pilih aja dulu view content. Kalau memang semua event belum ada, ya udah nggak usah pilih dulu. Jalankan iklannya aja dulu seperti biasa. Nanti eventnya tetap akan ke-trigger kok. Nah, nanti kalau sudah ke-trigger, nanti di sini kita baru update lagi, bisa pilih lagi. Nah, view content-nya udah muncul misalnya. Jadi di contoh ini, di contoh ini, ketiga event ini sudah trigger, makanya saya bisa pilih. Baru kemudian saya bisa susun set priority. Mana yang highest priority, berarti initiate checkout. Mana yang lowest priority, view content. Ya tentu saja checkout lebih penting dari view content dong, yang mau kita report nantinya. Yang mau kita nanti reportnya itu muncul di Ads Manager kita kan. Nah, jadi susunan priority ini untuk apa sih? Masih ingat tadi ada istilah aggregates atau data yang dilaporkan secara agregasi, secara terkumpul. Jadi yang saya dengar dari webinar di Facebook itu katanya gini. Katanya ketika misalnya kan gini, Apple kan mengeluarkan framework baru. Framework baru yang tujuannya itu lebih privacy. Jadi Facebook sistem mereka juga harus menyesuaikan dengan framework ini. Dan salah satu dampaknya adalah Facebook hanya akan melaporkan satu event yang terjadi. Contohnya nih. Contohnya orang melakukan view content, kemudian add to cart, kemudian initiate checkout. Nah, nanti yang Facebook akan laporkan di Ads Manager itu hanya satu. Nah, jadi kalau misalnya kegiatan users itu sampai ke initiate checkout, maka yang akan Facebook laporkan di Ads Manager adalah initiate checkout terjadi satu. Dan add to cart sama view content itu tidak dilaporkan. Itulah sebabnya kita perlu memilih highest priority. Jadi mana prioritas event yang perlu nanti kita laporkan di Ads Manager kita. Kemudian, nah nanti misalnya nih, ini kan purchase belum ada kan? Karena memang di contoh ini purchase-nya belum terjadi. Nah, beberapa hari kemudian purchase sudah mulai masuk. Saya edit event, seperti yang tadi saya bilang kan, kita bisa menambahkan edit events, nanti akan muncul nih. Dia nanya, apakah Anda mau edit events? Jadi it may take up to 48 hours to see result in ads and ad set measurement. Jadi memang App Tracking Transparency Framework ini, nanti ketika kita melakukan pergantian, ini sih katanya ke depannya seperti ini ya, ketika kita mengganti event ini, maka akan terjadi delay selama 48 jam, atau katanya sih ad set dan ad akan di pause selama 72 jam, berarti 3 hari gitu ya. Ini sih katanya seperti itu. Nanti kita lihat aplikasinya beneran seperti ini enggak. Kalau sekarang sih masih belum ada
Saya udah pernah coba, ad-nya sih masih belum di-pause sih, karena mungkin iOS 14,5 kan per video ini direkam kan belum diterapkan kan. Jadi ini saya lanjut edit, dan saya mulai bisa memilih purchase, karena event purchase sudah ke-trigger di website saya. Oke, nah jadi inilah caranya. Nanti teman-teman tinggal set priority-nya. Cara set priority-nya tinggal ini digeser aja, ini kan ada tombol kan. Oke, ini bisa digeser-geser nih. Oke, nah saya set purchase paling tinggi, kemudian disusun aja, initiate checkout, add to cart, view content. Oke, nah inilah yang perlu teman-teman lakukan untuk langkah pertama. Jadi sekali lagi saya ulangi, langkah pertama adalah teman-teman perlu verifikasi domain. Oke, verifikasi domain, yaitu di sini tinggal klik dan ada 3 cara sih. Sekali lagi nanti saya akan rekam di video lainnya, cara verifikasi domain. Setelah verifikasi domain, teman-teman memilih 8 events yang Anda mau seperti ini. Oke. Nah, sekali lagi, kalau event ini belum muncul, nggak usah set dulu. Jalankan dulu iklannya, nanti sampai ke trigger, barulah kita bisa pilih. Baru kita pelan-pelan pilih lagi, tambahkan lagi di sini ya. Nah, lalu ada pertanyaan nih. Albert, kalau misalnya aku websitenya masih baru, pixel semua udah kepasang, aku juga sudah verifikasi domain. Nah, lalu aku kan mau jalankan iklan jualan, e-commerce kan, kita mau jualan. Nah, kan saya kalau di grup, di video kan saya sarankan kita memilih langsung purchase. Conversion eventnya itu optimasi for purchase. Tapi berhubung purchase kita belum ke trigger, berarti kan di sini nanti purchase-nya kan belum ada kan? Nah, kalau purchase-nya belum ada, akan muncul nih seperti ini notifikasinya. Nah, ini diabaikan aja. Notifikasinya itu diabaikan. Jadi Anda tetap pilih purchase. Karena saran saya kalau kita jalankan conversion untuk penjualan produk, purchase itu trafficnya lebih berkualitas sih dibandingkan kita pilih view content. Jadi sekali lagi, kita tetap optimasi for purchase, tapi abaikan dulu notifikasi ini. Oke, nanti notifikasinya akan hilang dengan sendirinya ketika event purchase sudah ke-trigger. Oke, sekali lagi ya, ini diabaikan aja ya. Tetap jalankan aja iklannya, nggak masalah. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, lalu kita bahas yang kedua. Yang kedua itu tadi, ini ya, bagian kedua. Oke, ini sudah kita bahas, business tool setup. Yang kedua mengenai optimization and targeting. Apa sih pengaruhnya dari iOS 14 ini terhadap optimization and targeting? Jadi kita bisa bayangkan ketika data yang diterima Facebook berkurang, ini kan sekali lagi kita asumsi akan banyak orang yang memilih untuk tidak di-track kan gitu. Berarti bayangkan data yang diterima Facebook itu semakin jauh berkurang. Yang artinya itu akan mempengaruhi performansi, walaupun performansi ini definisinya luas banget ya, tapi ya kita bayangkan aja deh ketika datanya banyak, optimasinya kan juga semakin bagus kan. Tetapi ketika datanya sedikit, otomatis akan mempengaruhi optimasi. Ya kan, itu logika ya, kita bisa bayangkan ya. Dan juga mungkin teman-teman bisa bayangkan, kita mungkin akan mengalami sedikit masalah ketika kita mau retargeting. Karena ketika misalnya Facebook tidak bisa men-track siapa yang menonton video, misalnya saya gunakan aplikasi Facebook, saya browsing, terus saya nonton video tertentu, sedangkan saya memilih untuk tidak di-track kan gitu. Berarti Facebook nggak tahu dong video apa yang saya nonton. Nah, jadi contohnya itu akibatnya apa? Akibatnya Facebook tidak akan bisa melihat nih siapa orang yang sudah menonton videonya 25%, siapa orang yang sudah menonton video 50% dan sebagainya. Jadi Facebook akan mulai kehilangan data-data seperti ini. Oke, jadi ya kita berharap dari sudut pandang advertiser mudah-mudahan akan banyak orang yang memilih untuk mau di-track. Oke, nah itu nanti kita bahas. Tapi yang penting teman-teman sekarang ngerti dulu apa dampak iOS 14,5 update ini terhadap optimization and targeting. Jadi kata Facebook sih gini, conversion windows itu changes. Oke, bentar lagi saya jelasin tentang ini. Dan ada pengurangan in website custom audience sizes. Ini yang tadi saya jelaskan kan. Kita bisa bayangkan dong sekali lagi, kalau data yang diterima Facebook kurang, otomatis Facebook tidak tahu siapa saja yang melakukan kegiatan, sehingga otomatis data custom audience juga akan berkurang. Oke. Nah, jadi ini juga data yang saya dapatkan setelah menonton webinarnya Facebook ya, dan juga membaca beberapa source di luar. Jadi conversion window yang Facebook gunakan untuk optimization. Oke, ini kata dari Facebook ya. Defaultnya itu per video ini direkam adalah 7-day click and 1-day view. Oke, jadi Facebook akan jadi ketika kita melakukan menjalankan iklan conversion dan kita optimasi, maka defaultnya adalah Facebook berusaha mencarikan kita orang-orang yang cenderung akan convert
setelah 7 hari klik atau 1 hari view iklannya. Oke, tapi nanti setelah ATT, App Tracking Transparency-nya Apple itu diterapkan, defaultnya itu akan menjadi 7 day klik saja, tidak ada lagi 1 day view. Oke, ya ini sih harusnya menurut aku sih tidak usah terlalu worry ya tentang hal ini. Ini cuma info tambahan untuk Anda supaya teman-teman tahu dulu. Nanti kita lihat deh ketika sudah mulai diterapkan apa pengaruhnya gitu ya. Jadi ini kan kita juga masih belum tahu nih dampaknya sebesar apa. Bisa jadi nggak berdampak. Maksudnya bukan nggak berdampak, bisa jadi dampaknya kecil. Jadi nggak kita rasakan gitu. Oke. Dan juga ini kata Facebook, dengan data restriction, pembatasan data seperti ini, Facebook akibatnya adalah Facebook hanya punya limited data yang terbatas untuk optimization, yang akan mempengaruhi performansi iklan. Oke, tapi Facebook sendiri juga masih belum bisa predik seberapa besar impact-nya. Ya, karena memang gini ya, masa saya juga mau teman-teman tahu, ketika ada hal-hal seperti ini, itu bukan berarti nanti iklan kita pasti jelek. Oke, jadi lagi pula kalau jelek, itu semua advertisers akan jelek dong, kan gitu. Jadi permainannya itu merata gitu. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir. Jadi kalau sama-sama jelek, ya tinggal kita kreatif siapa yang bisa lebih bagus dari orang lain gitu aja sih, ya kan? Jadi memang kita masih belum bisa predik seberapa besar dampaknya, karena kita juga belum tahu nih ada berapa persen orang yang akan allow tracking maupun yang tidak mengizinkan tracking. Oke. Dan aku kemarin ada baca, tapi aku nggak tahu datanya dari mana ya, seberapa valid. Katanya sih ketika ditanya, itu sih lumayan, maksudnya ketika users iPhone ditanya apakah mereka akan allow tracking atau enggak, itu sih lumayan ada juga orang yang akan mengizinkan untuk allow, karena menurut mereka, dengan mereka mengizinkan tracking, mereka akan bisa melihat iklan-iklan yang lebih personalized, iklan-iklan yang lebih relevan bagi mereka. Ya kan? Nah, ya kan tentu saja ya, misalnya gini, contoh, kalau misalnya saya sebagai user iPhone, saya klik allow tracking, berarti saya akan tetap melihat iklan-iklan yang tertarget ke saya. Oke, karena kan saya memberikan Facebook data, berarti Facebook tahu iklan Albert itu interestnya apa, sehingga Facebook akan menunjukkan iklan yang relevan terhadap interest saya. Advertisers juga bisa target interest saya gitu. Tapi ketika mereka tidak mau di-track, Facebook jadinya tidak tahu lagi Albert itu nantinya suka apa, interestnya apa. Oke, sehingga iklan yang aku lihat mungkin akan iklan umum gitu, tidak lagi spesifik ke interest saya. Oke, paham ya? Oke, nah itu tentang conversion window. Nah, kalau tentang custom audience, pengaruhnya adalah seperti yang tadi saya bilang, akan mempengaruhi custom audience size. Jadi, kata Facebook, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita perluas audience size kita. Caranya gimana? Misalnya nih, kalau misalnya kita kan kadang buat retargeting ya. Contoh retargeting, saya mau iklan ke orang-orang yang melihat iklan saya in the past 1 day gitu. Nah, mungkin kita perlu memperlebar rentang waktunya. Jadi, past 5 to 7 days. Sehingga audiensnya itu bisa lebih banyak. Oke. Kemudian juga kalau misalnya kita, ini juga contoh langsung dari Facebook. Oke. Katanya kalau misalnya kita cuma membuat custom audience add to cart, ya mungkin kita perluas menjadi custom audience add to cart atau view content. Jadi kita gabungin nih view content sama add to cart biar audiensnya itu lebih gede gitu. Sehingga bisa ditarget. Oke. Itu sekilas mengenai conversion window dan custom audience. Kemudian yang ketiga, yang ketiga itu ini ya, measurement. Jadi katanya nanti tidak akan ada lagi atribusi 28 days. Jadi atribusi itu maksudnya apa? Ketika iklan kita diklik dan misalnya hari ke-27 baru mereka melakukan pembelian, nanti di Facebook ini masih akan ke-report, oh ada satu pembelian. Oke, walaupun dia belinya itu di hari ke-27 setelah mereka klik iklan. Nah, tapi nanti 28 days attribution itu tidak akan ada lagi. Kalau nggak salah maksimal itu nanti jadinya jadi 7 hari aja. Yang artinya apa? Kalau ada orang klik iklan kita dan mereka beli di hari ke-27, maka nanti di ads report, sales ini tidak akan terjadi. Maksudnya, bukan tidak akan terjadi. Sales ini tidak akan ke-report. Jadi salesnya tetap terjadi, tapi kita tidak tahu sales ini datang dari iklan tersebut gitu. Oke? Dan juga katanya tidak akan ada lagi conversion event breakdown. Misalnya kalau ada conversion yang terjadi dan terlapor di ads report, kita tidak bisa lihat lagi yang melakukan pembelian ini di umur berapa, di gendernya wanita atau pria. Itu kita nggak bisa lihat lagi. Oke? Nah, jadi ini kata Facebook. Key actions web advertisers yang perlu lakukan, oke, sebelum
Apple menerapkan ATT ini. Nah, langkah pertama, seperti yang saya bilang tadi, verifikasi domain. Oke, langkah pertama verifikasi domain. Langkah kedua, prepare to operate and define the priority of maximum 8 pixel events per domain. Jadi ini juga yang tadi saya sudah terangkan, pilihlah 8 event yang Anda mau. Kalau nggak sampai 8 ya cuma ada 5 ya 5, nggak masalah ya. Pilih event yang Anda mau dan susun prioritasnya. Oke, SN3, antisipasi perubahan Windows attribution dan juga update automatic rules jika diperlukan. Jadi changes to attribution Windows seperti tadi saya sudah jelaskan. Jadi mungkin nanti di report iklan, mungkin real sales yang terjadi itu ada 10 sales misalnya, tapi mungkin di ads report hanya akan muncul 4 atau 5. Oke, nah dengan kita mengetahui hal ini, berarti kita nanti perlu cross check nih. Masa perlu bandingkan, oke, di ads report yang kelapor itu ada 5 sales, tapi ketika kita cek ke CS kita itu ada 10. Berarti kita jadi punya gambar nih, oh berarti ada kehilangan data sebesar 50%. Jadi kita nanti jadi tahu nih, misal setelah 1 bulan jalankan iklan, ke report 50 sales. Berarti kita tahu real sales nyatanya itu atau real salesnya itu yang terjadi di customer service, ya tinggal kita kali 2 kan. Misal 50 di Ads Manager, berarti real salesnya itu ada 100. Oke. Kemudian nanti kita perlu identify campaign optimization strategies that may require testing. Jadi ya kita nanti perlu tes sih, karena ini kan ada perubahan seperti ini. Oke, nanti kita ke depannya ya, ini juga yang sebenarnya kita tetap lakukan kan sebagai Facebook advertisers, yaitu kita harus rajin testing, ya kan, testing bidding strategy, testing targeting audience yang berbeda. Oke, ini memang I think kebanyakan dari kita udah lakukan sih. Oke, jadi itulah sekilas tentang iOS 14. Oke, dan juga kesimpulannya adalah langkah apa yang perlu Anda ambil, yaitu yang pertama, verifikasi domain, yang kedua, pilih 8 pixel events. Oke, yang seperti tadi saya sudah tunjukkan. Dan yang terakhir, oke, ini beberapa pendapat. Jadi dampak update iOS ini atau App Tracking Transparency terhadap advertisers masih belum bisa diukur. Yang artinya apa? Ya kita juga nggak usah terlalu khawatir ya, nggak usah terlalu khawatir karena apa yang belum terjadi kalau kita takut juga nggak ada artinya. Ya kan, penting kita tahu dulu infonya, sambil nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Jadi video ini lebih ke memberikan Anda pemahaman update iOS 14 itu seperti apa. Jadi Anda juga sudah tahu 2 langkah apa yang perlu Anda lakukan sekarang. Sambil nanti kita mulai tetap update info terbaru. Kita juga nanti bisa bahas di grup ya. Kalau misalnya teman-teman punya info terbaru, ada baca dari artikel mana, nah kita coba bahas di grup Marketers Lab. Oke. Nah, lagi pula kalau di Indonesia itu pengguna Android 92%. Jadi teman-teman juga nggak usah khawatir. Paling tidak dalam setahun ini, ya untuk di Indonesia tidak begitu pengaruh sih. Karena penggunanya juga masih 92% Android. Oke. Nah, yang pastinya Facebook sendiri akan bekerja keras memikirkan solusi yang bisa membantu advertiser seperti kita. Mungkin sekarang ini kita juga merasakan ya, saya juga merasakan belum ada sosialisasi yang jelas dari Facebook sih. Bahkan kemarin webinarnya juga tidak diberikan linknya secara umum gitu. Oke, maka teman-teman juga pada bingung kan. Dan ini nggak hanya terjadi di Indonesia, di negara lain juga advertisers pada bingung nih. Ini sebenarnya Facebook lagi ngapain sih? Oke, tapi paling tidak kita tahu Facebook akan bekerja keras memikirkan solusi. Karena kita tahu revenue utama dari Facebook itu kan dari iklan. Oke, jadi Facebook pasti lebih mau cari solusi lah gitu. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir, nanti kita tunggu aja update dari Facebooknya. Terus seperti bisnis apapun, yang namanya bisnis, digital marketing itu ranahnya selalu dinamis. Ranah bermainnya itu selalu dinamis, selalu berubah. Oke, kalau teman-teman di iklan sudah lama ya, saya iklan juga udah berapa tahun ya, 5 tahun lebih gitu. Ada teman-teman mungkin udah jauh lebih lama, 7-8 tahun. Selama 8 tahun ini ya dinamis banget, selalu berubah. Jadi ini juga bukan perubahan pertama, sebelum-sebelumnya juga banyak perubahan. Dan advertisers juga survive kok. Oke, jadi poin dari ini adalah teman-teman nggak usah terlalu khawatir. Dan lagi pula, contoh ya misalnya, kemarin kan kata Facebook CBO ya, Campaign Budget Optimization mau diterapkan dan tidak ada lagi Ad Set Budget Optimization. Oke, tapi kenyataannya per hari ini ya masih ada Ad Set Budget Optimization. Dan malah kalau saya testing ya, di tempat saya sih Ad Set Budget itu masih bagus gitu loh. Jadi maka saya juga tidak terlalu mendorong teman-teman untuk memakai CBO. Ya walaupun kalau mau pakai CBO juga boleh, oke? Tapi ya ABO juga masih bagus gitu.
Oke, jadi ini dinamis. Bahkan apa yang dikatakan Facebook sendiri juga belum tentu diterapkan gitu loh. Oke, jadi kita selalu open mind dan kita tetap update. Kita lihat update-nya gitu. Nah, ini juga sebenarnya peluang bagi kita yang mau update terus. Karena kalau ada orang yang begitu mendengar informasi ini terus merasa khawatir, terus merasa, waduh, susah deh iklan di Facebook, ribet banget dan sebagainya, ya mereka akan keluar, mereka akan menyerah. Dan kita update terus, ya otomatis kompetitor keluar, yang iklan dikit, berarti biaya iklan kan menurun kan. Oke, jadi setiap ada perubahan itu pasti peluang bagi orang yang mau update diri. Oke, nah ini juga penting, kurangnya data reported di Ads Manager bukan berarti iklan Anda pasti jelek. Oke, kalau iklan bagus akan tetap bagus. Iklan bagus maksudnya apa? Produknya bagus, copywritingnya bagus, videonya bagus. Oke, ya akan tetap perform gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir sama kurangnya data yang reported dan sebagainya. Dan menurut saya ini juga penting untuk mengingatkan kita kembali, sebagus-bagusnya Facebook dan Instagram dalam beriklan, ya saya juga setuju kita perlu melakukan diversifikasi. Oke, ibaratnya jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Contoh nih, diversifikasinya mulailah mempelajari organic traffic misalnya kan, seperti di YouTube, oke, buat video, konten, boleh juga iklan di Google, iklan di YouTube, coba tes sosial media lain seperti TikTok, oke. Jadi kita coba di bisnis kita itu kita diversifikasi traffic, nggak cuma di Facebook, nggak cuma di Instagram, tapi juga di Google, di YouTube, di TikTok, dan media sosial lainnya. Oke, jadi ini video tentang dampak iOS 14. Kalau teman-teman punya pertanyaan ya kita bisa diskusi lagi ya di Marketing Lab. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.